12 orang dilaporkan meninggal dalam sepekan pasca melonjaknya pasien demam berdarah di sejumlah rumah sakit di Dhaka, Bangladesh. 12 kematian ini menambah total korban meninggal menjadi 179 jiwa sepanjang Januari hingga September. Di Rumah Sakit Mukda Medical College mencatat ada 740 pasien rawat inap terserang demam berdarah. Musim puncak demam berdarah di Bangladesh diperkirakan terjadi selama periode Juni hingga September. Kondisi cuaca yang lembab memicu perkembangbiakan nyamuk. Ribuan orang turun ke jalan di sejumlah kota Madagaskar memprotes kelangkaan air dan listrik yang berujung bentrokan dan penjarahan. Rekaman di Antananarivo dan Toa Masina menunjukkan massa berunjuk rasa, sejumlah bangunan dan kendaraan terbakar. Demonstran menuntut perubahan, namun tindakan polisi memicu kekacauan dan penjarahan. Perdana Menteri sudah menetapkan jam malam, namun kerusuhan meluas ke sejumlah kota, di mana Presiden Rajulina mengecam kekerasan dan mengimbau ketenangan. Ketegangan ini ditengarai bisa memicu krisis baru di Madagaskar. Dari Kanada, Presiden Prabowo melanjutkan lawatannya ke luar negeri ke Belanda. Presiden Prabowo bertemu dengan Raja dan Ratu Belanda pada Jumat waktu setempat. Ini menjadi momen kehormatan di Istana Huistenbosch, Den Haag, Belanda. Presiden Prabowo Subianto disambut secara langsung Raja Belanda dan juga Ratu. Momen hangat pemimpin negara ini terlihat dari pengabadian momen bersama dengan berfoto dan dilanjutkan berdiskusi. Penguatan hubungan bilateral menjadi tujuan dalam lawatan Prabowo ke Belanda. Dan dalam diskusinya berbagai isu penting dibahas, termasuk perluasan hubungan kerja antara kedua negara. Krisis kelingkungan membayangi gurun Atacama di Chile. Pasalnya ribuan ton pakaian bekas menumpuk di gurun yang berada di wilayah Tarapacá ini. Kondisi gurun Atacama yang dipenuhi tumpukan pakaian bekas, di mana salah satu organisasi lingkungan setempat mengatakan kondisi ini terjadi setelah adanya lonjakan impor pakaian dari luar negeri. Diperkirakan sekitar 30.000 ton pakaian dan sampah lainnya mencemari lingkungan ataupun gurun di wilayah ini. Para arkeolog Peru menggali situs pemakaman yang berisi sisa-sisa manusia di zona arkeologi monumental Castillo de Jesus Maria di permukiman Menuchucho Laredo. Sisa-sisa kerangka tersebut berusia sekitar 4.500 tahun dan diyakini berasal dari periode prakeramik Peru kuno. Aldo Watanabe, direktur proyek penelitian ini, menjelaskan bahwa di antara 5 kerangka yang ditemukan di situs pemakaman tersebut, 1 diyakini merupakan seorang pria dewasa yang memiliki peran penting dalam komunitasnya. Sementara makam-makam di sebelahnya berisi sisa-sisa seorang wanita dan seorang bayi yang baru lahir. Penemuan ini merupakan langkah penting dalam memahami perilaku dan adaptasi penduduk kuno di Lembah Moche.
Hemos podido encontrar 5 personas que han sido enterrados, no sé si en el mismo momento, pero muy cercanos, ¿no? Tenemos el primero, que es el de mayor importancia por el tamaño que tiene y por los elementos que han sido encontrados como parte de su acompañante, parte de su ajuar funerario. Y luego tenemos inmediatamente hacia el este, tenemos otra estructura muy pequeñita, muy similar al del personaje principal, pero el tamaño es muy reducido y es una persona adulta también. No tenemos todavía determinado el sexo, pero el único objeto que ha sido enterrado como tal para acompañar a esta persona fue una piedra semicircular colocada sobre el corazón. Komplotan perampok beraksi di sebuah toko perhiasan di San Ramon di California, Amerika Serikat. Komplotan perampok bersenjata ini menggunakan topeng dan masuk ke toko perhiasan. Mereka kemudian merusak lemari dan mengambil seluruh perhiasan di dalam toko. Usai berhasil merampok, pelaku langsung kabur. Polisi melacak keberadaan pelaku dan sejumlah pelaku perampokan berhasil ditangkap.